Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape, jumpa lagi bersama saya Hasna, salah satu tim Upscape Indonesia. Oke sahabat Upscape, kali ini kita akan membahas topik mengenai pembebasan jalan nafas. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan pembebasan jalan nafas? Nah, ini terjadi karena adanya obstruksi pada jalan nafas. Obstruksi jalan nafas ini adalah keadaan di mana jalan nafas mengalami penyempitan atau obstruksi di daerah orofaring sampai dengan trakea bronkus, sehingga biasanya pasiennya menimbulkan gejala sesak nafas. Nah, untuk obstruksi jalan nafas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara total. Nah, terjadi secara total ini karena adanya benda asing yang menutup jalan nafas secara tiba-tiba nih, atau yang kita kenal dengan istilah tersedak. Nah, biasanya pada orang dewasa yang mengalami tersedak, dia akan menimbulkan gejala seperti batuk tanpa suara, tidak mampu berbicara, bahkan sudah menimbulkan sianosis. Selanjutnya yaitu pada anak, biasanya dia akan mengalami gejala seperti kesulitan bernafas, batuk yang lemah, dan tangisannya yang lemah. Nah, yang kedua, obstruksi jalan nafas itu disebabkan secara parsial. Nah, apa aja nih contohnya? Dia ada 3 juga nih indikatornya. Yang pertama karena cairan atau yang kita kenal dengan istilah gargling. Nah, biasanya ini disebabkan oleh darah, sekret, air liur, atau muntah. Nah, suara nafas yang terdengar itu seperti orang yang berkumur-kumur serta dapat menyebabkan aspirasi dengan masuknya cairan ke paru. Yang kedua, penyumbatan itu terjadi karena adanya pangkal lidah atau yang kita kenal dengan snoring. Biasa disebabkan oleh pangkal lidahnya yang jatuh ke belakang atau ke daerah hipofaring karena terjadinya penurunan kesadaran. Biasa pada pasiennya itu mengalami kelumpuhan diakibatkan karena otot-otot penyangga lidahnya itu sudah mulai melemah. Suara nafasnya itu terdengar seperti orang yang sedang mengorok. Yang ketiga yaitu penyumbatan karena kelainan atau gangguan anatomis, crowing atau stridor. Nah, ini terjadi karena adanya pembengkakan atau udem pada jalan nafas. Misalnya pada pasien dengan trauma inhalasi, pada kebakaran atau trauma tumpul leher, pasien dengan kanker laring atau penyakit pada saluran pernafasan. Nah, biasanya suara yang crowing stridor itu seperti orang melengking. Selanjutnya kita akan masuk kepada penata laksanaan gangguan jalan nafas. Nah, pertama nih kita lihat dari RW-nya dulu. Nah, lalu kita lihat kondisi pasiennya. Kalau pasiennya trauma, maka kita lakukan dulu ini untuk kontrol pada spinalnya. Dengan cara apa? Yaitu kita lakukan dengan pemasangan neck collar, lalu dengan long spine board atau dengan head immobilizer. Nah, selanjutnya kita kalau pada pasiennya dengan yang memiliki gangguan jalan nafas. Kalau kondisinya sadar, maka kita lihat nih apakah dia sadar atau dengan adanya penyumbatan pada jalan nafas. Kalau sadar, kita lihat nih mampu nggak pasiennya untuk berbicara. Jika mampu, maka kita dapat mengidentifikasi bahwa gangguan jalan nafas atau RW-nya itu clear. Namun, kalau terjadinya obstruksi, kita akan mencari dari 2 indikator yang kita pelajari sebelumnya, yaitu apakah diakibatkan secara total atau secara parsial. Nah, kalau total, maka kita lihat nih, apakah kondisi pasiennya sadar atau tidak sadar. Nah, kalau kondisi pasiennya sadar, kan tadi total ini adalah yang menyebabkan itu terjadinya tersedak. Kita lihat dari usia pasien. Nah, jika dia itu berusia dewasa dan anak yang mengalami tersedak, maka bantuannya kita menggunakan hemorrhage maneuver ya, atau abdominal thrust di bagian perut. Nah, kalau misalnya terjadi pada dewasa yang mengalami tersedak, di mana dia itu memiliki indeks massa tubuhnya obesitas atau wanita yang hamil, maka kita memberikannya dengan bantuan chest thrust. Nah, kalau pada bayi, maka kita memberikan pertolongan dengan back slap dan chest thrust. Nah, kalau kondisinya pada pasiennya tidak sadar, nah maka yang kita lakukan adalah RJP. Itu baik pada dewasa, anak, dan bayi. Selanjutnya, kalau obstruksinya terjadinya secara parsial. Pertama, kalau dia terjadi akibat adanya gargling, maka yang harus kita lakukan adalah pemberian lock roll atau dengan suction. Yang kedua, kalau suara nafasnya adalah snoring, maka kita akan lihat ini. Pertama kita dapat membantu dengan manual dan dengan alat. Kalau manual, lihat nih kondisi pasien. Kalau terjadinya trauma dan non trauma.
Kalau trauma itu kita menggunakan chin lift dan jaw thrust. Bedanya kalau biasanya pada pasien dengan traumanya cervical, maka kita langsung memberikan dengan jaw thrust. Nah, kalau kondisi pasiennya snoring tanpa adanya non-trauma, maka tindakan yang dapat kita berikan adalah dengan head tilt dan chin lift. Selanjutnya, kalau suara nafasnya snoring, kita dapat memberikan bantuan dengan alat, yaitu adanya oropharyngeal airway atau OPA dan nasopharyngeal airway atau NPA. Bedanya di mana? Kalau OPA diberikan itu kepada pasien dengan penurunan kesadaran yang tidak memiliki gag refleks atau muntah. Sedangkan NPA kita berikan kepada pasien yang sudah mulai nih terjadi peningkatan kesadaran atau yang sudah memiliki gag refleks dan muntah. Nah, selanjutnya, kalau disebabkan oleh terdengarnya bunyi jalan nafasnya crowing atau stridor, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah dengan definitive airway. Nah, kita langsung masuk nih kepada contoh soalnya. Nah, di sini soalnya adalah seorang laki-laki 45 tahun dibawa ke IGD karena penurunan kesadaran. Hasil pengkajian ada luka memar pada frontal kepala. Ketika diberikan rangsangan nyeri, pasien tidak mampu membuka mata, mengerang, dan ekstensinya abnormal. Suara nafasnya snoring dan pasiennya tidak sadar. Apakah tindakan yang dilakukan untuk pembebasan jalan nafas pasien? Apakah dengan pemasangan NPA atau B suction, C pemasangan OPA, D definitive airway, atau E postural drainase? Yo, apa nih jawaban dari sahabat Upscape semua? Nah, sini kita lihat ya, pasiennya itu dibawa ke IGD karena terjadinya penurunan kesadaran. Sudah ada penurunan kesadaran. Nah, kita lihat dari hasil pengkajiannya, ternyata suara nafasnya sudah snoring nih. Dan pasiennya tentu tidak sadar. Kalau snoring tadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan pemasangan OPA ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, kenapa bukan pemasangan NPA? NPA ya nasopharyngeal airway diberikan kepada pasien dengan suara nafas snoring. Namun itu pada pasien yang sudah memulai terjadinya peningkatan kesadaran atau pada pasien yang sudah memiliki gag refleks dan muntah. Nah, kalau suction tidak tepat ya, suction bukan pada snoring, yaitu kepada pasien dengan gargling. Nah, definitive airway kita berikan kepada pasien yang memiliki dengan suaranya crowing atau stridor. Sedangkan postural drainase ini bukanlah untuk tindakan pembebasan jalan nafas, tapi ini ada tindakan untuk memposisikan pasien dalam berbagai posisi untuk mengalirkan sekret pada saluran pernafasan. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Upscape semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Upscape Indonesia agar kedepannya kita dapat memberikan video terbaik lagi. Saya Hasna pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, dan subscribe. Oke.